Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizah. Nama saya Ina Magia. Kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah Bahasa Arab Akan menjelaskan tentang jumlah fi'liyah, fa'il dan berbagai aturannya. Pengertian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah menurut Ajain Zakaria. Adapun pengertian kedua istilah tersebut antara lain jumlatun fi'liyatin hiya ma kanat masbuqatin bi fi'lin. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Al-Jarim dan Mustafa Amin menyebutkan bahwa yang dinamakan jumlah fi'liyah adalah setiap jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Adapun mengenai contoh jumlah fi'liyah dalam Al-Quran dapat dilihat pada beberapa jumlah berikut ini. Yakadul barqu yakhtafu absarahum tarmihim bihijaratin. Mana Khalil Al-Qatan menjelaskan bahwa jumlah fi'liyah atau kalimat verbal menunjukkan arti tajaddud, timbulnya sesuatu, dan hudus temporal. Adapun yang dimaksud tajaddud dan fi'il madi adalah perbuatan itu timbul tenggelam, sedangkan dalam fi'il mudhari perbuatan itu terjadi berulang-ulang. B. Pengertian fa'il. Fa'il merupakan isim marfu yang dibaca rafa yang menjadi pelaku pekerjaan, kedudukan terletak setelah fi'il atau syibhul fi'il. Contoh, burung toiru, burung pipit itu terbang. Ya jelisut tolibuna, para siswa itu duduk. Kalimat yang dicetak tebal berkedudukan sebagai fa'il karena menunjukkan sebagai pelaku pekerjaan. Ketentuan dalam fa'il. Jika fa'ilnya muannas, maka fa'ilnya diberi tanda muannas. Untuk fi'il madi ditambahkan ta ta'nis. Contoh, qomat Aisyah berdiri. Dan untuk fi'il mudhari menggunakan huruf mudhara'ah. Contoh, taqumu Aisyah telah sedang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Magia. Saya akan menjelaskan tentang pembagian fa'il dan implikasi fa'il dalam sebuah kalimat. Pembagian fa'il. Fa'il dibagi menjadi dua, yaitu isim zohir dan isim dhamir. Fa'il isim zohir adalah fa'il yang tidak berupa kata ganti. Contoh, dia baka Khalidun, artinya menangis Khalid. Fa'il isim dhamir adalah fa'il yang berupa kata ganti, baik orang pertama, kedua, dan ketiga. Contoh, qara'tul Qur'ana, aku membaca Al-Quran. Qara'tal Qur'ana, kamu membaca Al-Quran. Yaqra'nal Qur'ana, mereka perempuan membaca Al-Quran. Fa'il isim dhamir sendiri terbagi menjadi dua, satu bais dan dua mustatir. Bais merupakan dhamir yang tampak dalam fa'il seperti hal akalta, apakah kamu telah makan, dan kedua adalah mustatir. Mustatir adalah dhamir yang tidak nampak dalam fa'il, artinya tersimpan, seperti aktubur risalata, aku menulis surat. Dhamir yang tersimpan dalam lafaz aktubu adalah ana yang bermakna saya. Sedangkan dhamir mustatir sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wajib disimpan dan yang kedua boleh disimpan. Yang wajib tersimpan pertama terdapat pada fi'il mudhari yang fa'ilnya berupa orang pertama tunggal maupun jamak. Contoh, ajlisu alal kursi, aku duduk di atas kursi. Dhamir yang tersimpan adalah ana. Contoh, nahnu nata'allamal arabiyyah. Dhamir yang tersimpan adalah nahnu. Yang kedua, terdapat pada fi'il mudhari yang fa'ilnya berupa orang kedua laki-laki tunggal. Contoh, aina tadhabu. Dhamir yang tersimpan adalah anta. Yang ketiga, terdapat pada fi'il amar untuk laki-laki tunggal. Contoh, ta'allam, belajarlah. Dhamir yang tersimpan adalah anta. Sedangkan pembagian kedua adalah dhamir mustatir yang boleh disimpan. Yang pertama terdapat dalam fi'il mudhari yang fa'ilnya orang ketiga laki-laki tunggal. Contoh, Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Fa'il dhamir yang tersimpan adalah huwa. Dan yang kedua terdapat pada fi'il mudhari yang fa'ilnya orang ketiga perempuan tunggal. Contoh, Fatimatu taqra'ul Qur'ana. Dhamir yang tersimpan adalah dhamir hiya. Yang ketiga terdapat pada fi'il madi yang fa'ilnya orang ketiga laki-laki tunggal. Contoh, Allahu khalaqas samawat. Dhamir yang tersimpan adalah dhamir huwa. Yang keempat, fi'il madi yang fa'ilnya orang ketiga perempuan tunggal. Contoh, Fatimatu najahat. Dhamir yang tersimpan adalah dhamir hiya.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang implikasi fa'il dalam sebuah kalimat. Untuk memahami fa'il, kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang harus menjadi catatan di dalamnya. Hal ini meliputi, yang pertama, setiap fi'il pasti mempunyai fa'il, baik berupa isim dzohir atau isim dhamir. Untuk itu, setiap ada fi'il, kita harus berusaha mengetahui fa'ilnya. Yang kedua, jika dalam susunan sebuah kalimat hanya terdiri dari fi'il dan isim, maka fi'ilnya tinggal disesuaikan dengan isimnya dalam hal muzakkar dan muannasnya. Yang ketiga, dhamir ditinjau dari segi lain terbagi dua. Yang pertama dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah atau berdiri sendiri. Dhamir munfasil sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama, dhamir rafa munfasil. Yang kedua, dhamir nasab munfasil. Dhamir rafa munfasil yaitu dhamir yang terpisah dari isim dan fi'il yang menempati mubtada khobar, fa'il dan naibul fa'il. Sedangkan dhamir nasab munfasil yaitu dhamir yang terpisah yang ditandai dengan baris nasab yang menempati maf'ul bih atau objek sebagai tanda nasabnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.